Dan pembahasan kita yang pertama adalah siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Yang pertama, adapun pengertian siklus hidrologi memiliki arti penting dalam kehidupan hidup di bumi. Adanya perputaran air yang berulang dari air menjadi uap, kemudian menjadi air lagi, dapat terjadi dalam siklus pendek, sedang maupun panjang. Siklus hidrologi panjang sendiri daerah cangkupnya sangatlah luas hingga ke daerah subtropis. Adanya siklus hidrologi dapat dipergunakan untuk menjaga keseimbangan air di permukaan bumi. Dan yang kedua ada proses hidrologi panjang. Yang pertama yaitu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua adalah uap air yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Yang ketiga kemudian awan terbentuk dengan mengandung kristal-kristal es. Dan yang keempat yaitu awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Dan yang kelima awan akan mengalami presipitasi dan kemudian akan turun sebagai salju. Yang keenam, salju akan terakumulasi menjadi glacier. Dan glacier tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan terbentuk aliran sungai. Dan yang terakhir, air yang berasal dari glacier akan mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selanjutnya yaitu evaporasi. Evaporasi di tahap ini air sungai dan badan air lainnya akan menguap menjadi uap air. Penguapan ini terjadi karena panasnya sinar matahari yang mengubah molekul cair menjadi molekul gas. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. Dan selanjutnya transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana terjadi penguapan pada bagian tubuh makhluk hidup setelah molekul air berubah menjadi uap atau molekul gas. Transpirasi pun terjadi. Transpirasi terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Evotranspirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Selanjutnya ada sublimasi. Apa sih sublimasi itu? Sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas atmosfer. Namun proses ini dilalui oleh es yang ada di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya. Selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan tahap yang akan mengubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es akan berkumpul dan menjadi awan. Kondensasi yang terbuat wujud awan menjadi lebih padat. Adveksi. Adveksi tahap ini tidak terjadi di siklus hidrologi pendek, namun hanya terjadi di siklus hidrologi panjang. Adveksi membuat awan berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu presipitasi adalah membuat awan mencari karena tidak mampu menahan suhu yang makin lama kian meningkat. Maka di tahap inilah hujan terjadi. Runoff. Setelah hujan turun ke bumi, hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap runoff atau limpasan pada siklus hidrologi. Dan tahap siklus hidrologi yang terakhir yaitu infiltrasi atau tahap di mana air hujan berubah menjadi air tanah terjadi. Tidak semua air hujan mengalir pada tahap limpasan. Ada sebagian air yang merembes langsung ke tanah. Air hujan akan merembes ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu konduksi. Di tahap terakhir ini, proses pemanasan terjadi dengan cara bersinggungan atau kontak berlangsung dengan suatu objek. Proses-proses di atas akan berulang kembali sehingga air yang ada di bumi kembali berputar dan tidak akan habis.